Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas 11 MAB, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih dan kita akan membahas tentang kurban ya, yang dalam bahasa Arabnya disebut udhiyah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis, bab ke-6, fil udhiyah, tentang kurban ya. Tentang kurban atau hewan kurban. Wa fihi masail, dalam ini ada beberapa masalah ya. Ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah di sini ya. Al-masalatul ula, masalah pertama, fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillatu masyru'iyyati wa syurutiha. Tentang definisi udhiyah, ta'riful udhiyah. Hukmiha, hukum udhiyah, hukum kurban. Wa adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil disyariatkannya, wa syurutiha, dan syarat-syarat kurban. Ya, ini masalah pertama ya. Langsung kita masuk ke definisi ta'riful udhiyah, definisi udhiyah. Al-udhiyatu lughatan hiya dzabhul udhiyah waqtu duha. Secara bahasa, udhiyah adalah menyembelih hewan kurban waktu duha, pada waktu duha. Wa syara'an, secara syariat, hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allahi yaumil 'id, yaitu hewan yang disembelih berupa al-ibil, onta, awil bakor, sapi atau sapi, awil ghanam atau kambing, awil ma'is ya, sama juga kambing ya, domba, taqarruban ilallah, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallah yaumil 'id, pada hari Idul Adha. Ya, jadi definisi kurban itu adalah onta atau sapi atau kambing yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sekarang kita masuk ke adillatu masyru'iyyah, hukmuha wa adillatu masyru'iyyah, hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya kurban. Hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ini surat Al-Kautsar ayat 2. Maka salatlah untuk kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian dari hadis Nabi, hadis Anas, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tuha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu berkurban dengan dua kibas amlahaini, yang warnanya putih campur hitam, putih kehitam-hitaman, aqranaini, bertanduk, yang disembelih pada hari, yang disembelih dengan tangannya sendiri, tangan beliau. Wasamma wa kabbara, beliau membaca bismillah dan takbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kakinya di samping kambing tersebut ya. Biasanya di sebelah samping kambingnya itu. Meletakkan kakinya di samping kambing tersebut ya. Ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, syurutu masyru'iyyatul udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya kurban. Syaratnya adalah sebagai berikut. Satu, al-Islam, Islam. Jadi syarat untuk kurban itu harus Islam dulu ya. Fali khotobu biha ghairul muslim, maka yang non muslim tidak berlaku. Dua, al-bulughul wal aqlu, balik dan berakal. Jadi yang berkurban itu harus balik dan berakal. Kalau bukan balik, kalau belum balik dan bukan tidak berakal seperti orang gila, maka tidak sah kurbannya, tidak sah kurbannya. Nomor tiga, al-istita'ah, mampu ya. Yaitu mampu membeli hewan kurban ya. Ya, jadi dia itu mampu membeli hewan kurban
dan memiliki uang lebih untuk menafkahi keluarganya ya selama pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu yang dimaksud mampu. Jadi syaratnya ada 3 ini ya, Islam, balik, berakal, dan mampu. Kemudian masalah kedua, mata juzul udhiyah bi, hewan yang boleh untuk digunakan berkurban. Hewan yang binatang yang dibolehkan untuk dijadikan kurban apa saja? La tasihul udhiyah illa an takuna, tidak sah kurban kecuali dengan 1 alibil onta, 2 al-baqarah sapi, 3 al-ghanamu wa minhul mais, 3 kambing ya. Jadi hewan kurban ya harus berupa onta atau sapi atau kambing. Ini dalilnya surah Al-Hajj ayat 34 ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ya. Ya, seperti itu. Jadi surat Al-Hajj ayat 34 ini dalil tentang hewan kurban yang sah untuk jadikan kurban. Jadi kalimat al-an'am di sini itu tidak keluar dari 3 golongan ini ya, kambing, sapi atau onta. Ya. Waliannahu lam yunqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahadin min sahabat atau bi ghairiha. Dan juga tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad maupun salah seorang sahabat bahwa beliau berkurban dengan selain 3 jenis ini, yaitu kambing atau sapi atau onta. Jadi kalau kurbannya dengan 3 jenis itu, sapi atau kambing atau onta. Ini yang perlu dicatat ini ya. Kemudian waktu jisiul syatu fil udhiyanil wahid wa ahli baiti. Seekor kambing itu bisa dijadikan kurban untuk 1 orang dan keluarganya. Jadi seekor kambing bisa untuk berkurban untuk 1 orang dan keluarganya sekaligus. Itu ya, jadi boleh ya 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Dalilnya hadis Abu Ayyub bahwasanya kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayaquluna yut'imun. Ya, hadis Abu Ayyub dikatakan bahwasanya seorang laki-laki pada masa Rasulullah itu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya ya, dari dirinya dan keluarganya. Lalu mereka makan dan memberi makan. Mereka makan dan memberi makan orang lain. Kemudian ini untuk 1 orang, seekor kambing untuk 1 orang dan keluarganya boleh. Kemudian wa yajuzu tadhiyatu bil ba'ir wal baqaratil wahidah nisabah. Boleh berkurban dengan al-ba'ir onta wal baqaratil wahidah seekor sapi ansabah untuk 7 orang. Jadi 1 ekor sapi untuk 7 orang ya boleh. Atau seekor onta untuk 7 orang boleh. Ya. Ini dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu qala berkata, hadis Jabir berkata, naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Ya, al-budna al-badana min ansab'ah. Itu seekor onta dari 7 orang, wal baqarah dan seekor sapi dari 7 orang. Jadi sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, boleh ya. Seekor sapi untuk 7 orang, seekor onta untuk 7 orang itu boleh. Ya. Kemudian masalah tsalitsah ya, masalah ketiga. Asyurutul mu'tabaru fil udhiyah. Syarat-syarat yang dianggap dalam kurban. 1 asin usia. Jadi syarat-syarat yang berlaku dalam kurban itu pertama asinu usia. Alibilu untuk onta, alibilu ini ya, onta. Alibilu, ini ada tanda mas ini ya. Wa yustaratu ayyakuna qad akmala 5 sinin. Disyaratkan usianya telah genap 5 tahun. Untuk onta, syarat untuk jadikan kurban adalah usianya genap 5 tahun. Kemudian al-baqar ayyakuna qad akmala sanatain. Untuk baqar, untuk sapi itu usianya telah genap 2 tahun. Al-maz, kambing, syaratnya adalah telah genap qad akmala sanatan. Telah genap 1 tahun. Itu untuk usia ya. Untuk usianya seperti tadi disebutkan.
Kemudian D ad-danu. Nah, ini juga diterjemahkan sering di domba ya. Wa yushtaratu fil jaza. Oh, makmalah sana. Di syaratnya itu bentuknya jaza. Apa itu jaza? Yang usianya setahun penuh. Sudah genap 1 tahun. Nah, ada juga yang mengatakan sita atau syur 6 bulan ya. Nah, ini untuk domba ya, maka usianya 1 tahun, genap 1 tahun. Ini saya ringkas ya, cepat supaya waktunya nyampe. Kemudian syarat yang kedua adalah salamah. Selamat, normal, tidak cacat. As-salamah di sini maksudnya selamat, artinya normal, artinya utuh, tidak cacat. Ya, disyaratkan untuk sapi, onta dan kambing itu antakuna salimatan minal uyub, itu selamat dari cacat, tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat. Ya. Yang bisa mengurangi dagingnya ya. Sehingga untuk berkurban tidak boleh, fala tujziyu, maka tidak boleh, tidak sah al-ajfa, yaitu binatang yang kurus kering. Al-arja, pincang. Al-aura, matanya buta sebelah. Al-marido, sakit. Tidak boleh ya. Jadi dalilnya hadis Al-Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah bersabda, arba'un la tujziyu fil adhi. Tidak ada 4 binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. 1 al-aura al-bayin auruha. Binatang yang matanya buta sebelah atau jileng kalau bahasa Jawa ya, jileng. Wal maridah, sakit. Al-arja, pincang. Al-aswa, dan apa yang kurus. Wal asfau al-hazilah. Al-aswa itu artinya kurus. Mana latunki ayla mukhwalaha wal lihazaliha. Mana latunki di sini artinya tidak memiliki otak karena saking kurusnya. Jadi intinya syarat kedua untuk yang dijadikan hewan kurban adalah harus tidak memiliki cacat. Ya, itu syarat kedua. Syarat ketiga ya. Ya. Syarat kedua. Nah, itu jadi masalah ketiga. Kemudian al-masalatul rabi'ah, masalah keempat. Waktu dzabil udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Waktunya adalah yabtadi'u waktuha min ba'di sholatil id liman sholaha. Waktunya itu dimulai setelah sholat Idul Adha bagi yang menunaikan sholat. Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumil Idul Adha, dan setelah terbit matahari pada hari Idul Adha, bimit dari mayat tasyamu li rakaataini wa khutbataini, yang lamanya seperti lamanya sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Liman lam yusolliha, bagi yang tidak sholat Idul Adha. Jadi bagi yang sholat Idul Adha, maka menyembelihnya setelah sholat. Bagi yang tidak sholat, maka setelah terbit waktunya setelah terbit matahari, yang kira-kira lamanya ya seperti lamanya sholat 2 rakaat dan khutbah, 2 khutbah. Nah, itu waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian waktunya sampai kapan? Wa yastamirru waktuha ila ghurubi akhiri ayyam tasyrik. Waktunya berlangsung sampai terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Sampai terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Wa yastamirru waktuha ila ghurubi akhiri ayyam tasyrik. Sampai terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Jadi waktunya adalah berlangsung sampai ghurubi akhiri ayyam tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Itu waktu penyembelihan. Wal afdalu dzabhuha ba'dal faraghi min sholatil Id. Tadi yang lebih utama adalah menyembelihnya setelah selesai sholat Id. Ya. Itu ya, itu seperti itu ya. Begini yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.